dan kesempatan untuk bisa mengikuti perkuliahan di pertemuan 9 untuk proses manufaktur khususnya kelas A. Pada pertemuan 9 ini kita akan memasuki tahap pertama dalam praktikum, yaitu drawing. Ya, yang dimana nanti drawing ini kita akan menggambar buah unit produk. Yang satu adalah produk milling dan yang satu adalah produk turning. Untuk pertemuan hari ini, drawingnya itu menggunakan Inventor. Dan nanti mungkin untuk tutorial, Inventornya nanti akan dipandu oleh askesnya, yaitu Mas Rastika. Drawing ini nanti dibagi menjadi 4 kali pertemuan. Yang pertama hari ini yaitu tentang dasar dari Inventor. Ya, nanti yang kedua itu adalah minggu depan mengenai produk milling. Dan nanti yang ketiga itu adalah minggu depannya lagi, lusa itu adalah produk turning. Dan yang terakhir itu adalah aseptik, hasil dari pekerjaan saudara. Jadi di pertemuan keempat itu harus sudah siap semua. Ya, meskipun nanti secara bertahap, ya, aseptiknya ada beberapa kali. Nanti kalau misalkan hari ini kita tutorial, berarti minggu depan nanti ada aseptik untuk ini. Untuk yang salah, gitu ya, untuk yang salah, itu kan masih bisa diperbaiki perbaiki lagi, baru nanti aseptik lagi di turning. Dan begitu juga untuk turning, ya nanti setelah milling kalau sudah selesai, berarti boleh mengerjakan yang turning. Turning itu nanti aseptik finalnya ada di pertemuan depan. Itu harus sudah betul-betul selesai. Karena nanti pertemuan 5 dan 6, kan sisa pertemuan kita tinggal 6 lagi. 5 dan 6 itu adalah untuk tahap programming. Ya, yang 5 programming milling dan yang 6 adalah programming turning. Setelah itu Anda harus membuat laporan. Format laporan nanti akan segera saya kirimkan. Ya, akan segera saya kirimkan. Nah, tolong itu jadwal ini betul-betul dipahami dengan baik dan kita lakukan secara bersama-sama, jangan sampai telat ya, karena ini betul-betul harus tepat, karena jadwalnya memang agak sedikit pendek. Apalagi nanti kalau offline ya, kalau kalau offline itu mereka sukanya lembur, ya, lembur. Ya, karena selain jadwal mesinnya juga lama ya, waktu mesin itu lama sekali. Kita bisa mengerjakan produk itu bisa sampai 4-5 jam itu baru selesai untuk satu produk yang kita buat. Ya. Ini memang cara kerja mesinnya cukup lama sekali. Jadi kalau offline gitu ya. Kebetulan kita cuma online, jadi kita cuma 2 tahap yaitu draw dan programming. Nah, untuk processingnya, ya, untuk processingnya, terutama processing di mesin router millingnya, itu kita tidak menjabarkan. Cuman nanti untuk processingnya, kita akan buat processing berdasarkan simulation yang ada di Computer Aided Manufacturing atau CAM. Ya, nanti formatnya akan saya kasih tahu hari ini ya, untuk laporannya. Oke, sebelum kita mulai,
Mari kita sama-sama untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini untuk semua mata kuliah yang sedang kita ikuti bermanfaat di kemudian hari. Amin. Dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kemudahan, kelancaran, dan selama proses perkuliahan tanpa ada hambatan sama sekali. Dan kita juga selalu berdoa karena kita sudah sangat kangen sekali untuk kuliah luring ya. Karena bagaimanapun juga efisiensi itu ada di luring benar-benar. Ya kalau bisa hybrid gitu ya, hybrid artinya campuran luring dan online. Tapi komposisinya lebih besar di luring dibandingkan yang online. Kalau memang itu hanya penyampaian tugas dan kita online. Tapi kalau kita menjelaskan sedikit, misalkan tutorial atau pengarahan gitu ya, luring itu lebih bagus. Karena tatap muka memang lebih nyaman. Ya. Kita selalu berdoa semoga kondisi pandemi COVID ini selalu membaik ke depannya ya. Kita memang sudah landai, cuman kondisi itu tidak dilihat dari suatu negara saja atau suatu tempat saja, tapi di seluruh dunia gitu ya. Memang pandeminya masih berlangsung, termasuk kita sudah menemukan lagi varian yang baru gitu ya, dan beberapa aturan juga diperketat lagi. Jadi kita berdoa saja semoga pandemi segera berakhir. Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Inventor saya sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Saya ingin memastikan dulu, jika saudara itu sudah benar menginstal dua buah software, yang satu adalah komputer ID design, dan yang satu adalah komputer ID manufacturing. Untuk komputer ID design ya, kita menggunakan Inventor profesional. Sedangkan untuk komputer ID manufacturing-nya kita menggunakan HSM Inventor Ultimate. Ya. Nah, ini bisa kita lihat tampilan pertama. Ya. Yang saya pakai ini adalah CAD, ya, komputer ID manufacturing. Tapi kalau saya pindahkan nanti ada menu CAM di sini, ya saya klik di sini. Nah ini yang saya pakai, ya memang kalau tampilan isi itu akan sama, tapi menunya kita lihat antara CAM, gitu ya, CAM ini CAM, dengan antara CAD ID dengan CAM, ya, itu agak sedikit berbeda. Karena ini belum ada benda kerja, maka tampilannya memang masih U open and project ya. Ini juga sama U open. Tapi nanti kalau kita sudah membuka benda kerja di sini kita klik path, ya, kita masuk, maka tampilannya akan sedikit berbeda, menunya akan lebih. Oke, jadi itu saya harapkan semua ini harus sudah menginstall hari ini mengenai CAD-nya. Ya, mengenai CAD itu harus di CAD dan CAM-nya itu harus sudah install ya. Bentar, ini Astos mau masuk katanya.
Itu yang pertama. Ketika kita akan mulai Inventor, Inventor ini adalah software 3D modeling. Ya, jadi outputnya langsung 3D. Meskipun kita menggambar dari 2D. Ya, ini memiliki sedikit banyak kelebihan dibanding dengan adanya ya AutoCAD, karena memang sama-sama dari Autodesk.com, jadi ada AutoCAD, Inventor, Fusion gitu ya. Kalau pesaingnya kan ada SolidWorks, Mastercam, CATIA gitu ya. Itu yang untuk mendapatkan SolidWorks, Mastercam, CATIA ini memang versi edukasinya itu enggak ada. Ya, jadi harus berusaha keras untuk mendapatkan software itu. Ya, alhamdulillah di Autodesk.com ini kita dikasih versi edukasi untuk belajar. Makanya mungkin Inventor akan lebih banyak digunakan di lab-lab. Tapi ada beberapa juga kampus yang menggunakan SolidWorks. Tapi pada prinsipnya sama ya. Jadi juga di SolidWorks juga ada 4 bagian, di Inventor juga ada 4 bagian ya. Maksud saya 4 bagian itu nanti ada Anda harus membuat part dulu. Di sini part dengan assembly dipisah. Kalau Anda AutoCAD kan biasanya part sama assembly itu digabung ya. Bahkan kita bisa satukan secara sekaligus di situ ya. Tapi kalau di sini itu part dengan assembly itu dipisah. Part assembly dan drawing itu juga dipisah. Kalau di AutoCAD juga memang dipisah ya melalui layout gitu ya. Tapi pengaturannya nanti tidak sesulit di AutoCAD ya. Ini akan lebih mudah lagi pengaturannya. Termasuk di sini untuk mendesain itu sangat mudah ya. Kalau di AutoCAD itu kan kalau salah ukuran itu ya kita harus menghapus gambar. Nah, kalau di sini kita salah ukuran, kita bisa ganti langsung sekaligus ukurannya ya. Jadi bisa untuk mendesain, merekayasa lah istilahnya begitu ya. Merekayasa mencoba-coba ukuran yang cocok itu berapa gitu. Gitu ya. Jadi bisa ukurannya bisa diubah-ubah sekaligus di sini itu keuntungan. Terus di sini juga keuntungannya ada animation assembly. Jadi kalau seperti istilahnya tutorial untuk mengajarkan orang bagaimana cara mengassembly produk gitu ya. Nah, kalau di sini itu nanti kalau di AutoCAD kan harus pakai menggunakan export view ya. Tapi itu juga manual ya. Kita artinya tidak hidup gitu ya. Kita harus pasang sendiri gitu. Tapi kalau di sini itu nanti ada animation-nya ya. Ini untuk assembly-nya di sini sangat menarik. Jadi nanti ada beberapa assembly juga ya. Nanti saudara juga akan diajarkan basic ya. Perlu diingat ya. Kalau kita belajar AutoCAD juga kemarin adalah AutoCAD basic. Kalau Anda ingin naik ke advanced atau mungkin ingin naik ke expert gitu ya, itu harus belajar dulu ya, jam terbangnya harus tinggi gitu ya. Sama seperti di sini juga kita akan memperkenalkan basic Inventor ya, basic Inventor, beberapa hal yang terkait basic berarti ya gambar-gambar yang tidak terlalu rumit gitu ya. Dan tidak semua perintah itu nanti dijelaskan satu persatu karena kita masih basic gitu. Nanti kalau saudara senang desainer gitu ya, kalau di TY itu ada nama study club-nya itu adalah study club desain gitu ya. Itu biasanya kalau ring itu banyak kegiatannya ya, karena berhubung ini online, study club pun nggak pernah berkembang ya, cuma kegiatan-kegiatan HFTI aja yang ada. Nanti juga ada study club untuk manufacturing gitu ya, itu mungkin pembahasannya akan beda, ada study club logistik gitu ya, karena di sini ada 3 konsentrasi yang berbeda sehingga harus. Tapi kalau study club desain ya di semua tempat atau semua orang ya boleh saja ikut ya. Tapi softwarenya memang menyesuaikan ya, kita pelajari ya mungkin SketchUp, terus di AutoCAD gitu ya, yang memang dipakai di jurusan industri meskipun nanti ada jurusan lain yang bergabung gitu ya. Jadi itu ini
dan juga nanti lagi itu. Nah, untuk mulai ya, untuk memulai ini saya ingin menyapa dulu Mas Prastika, ada masuk belum? Mas Prastika, cek. Kayaknya belum. Mungkin sedang mengikuti perkuliahan dulu. Katanya ada kuliah satu kelas. Oke, untuk memulai ya, karena ini penting sekali ya. Kita part itu adalah pembuatan komponen ya, part sketsa ini sketch, dari sketch nanti masuk ke assembly ya. Kalau memang itu gambar itu perlu di assembly. Nanti dari assembly kita akan masuk ke draw ya, akan masuk ke draw. Kalau gambar itu nanti dibuat gambar teknik. Nah, output dari gambar teknik draw ya, itu adalah gambar kerja. Jadi intinya untuk gambar teknik teorinya, baik itu toleransi, baik itu dimension, baik itu proyeksi, itu sama dengan gambar teknik yang saudara pernah ikuti sebelumnya. Terutama yang sering dipakai adalah teori potongan dan teori proyeksi. Ya, karena di gambar teknik akan sangat detail. Potongan, proyeksi, dan ukuran. Ya, ukuran. Jadi dipotong di draw itu nanti akan dipotong itu. Jadi tekniknya sama ya, sama. Jadi saya tidak akan menjelaskan seperti apa proyeksi Eropa, seperti apa proyeksi Amerika, tidak. Anda harus menampilkan berapa gambar untuk gambar ini, itu saya tidak akan menerangkan ke sana ya, karena Anda sudah tahu semuanya. Ya, jadi kita akan fokus di tutorial AutoCAD aja, tutorial Inventor bersama nanti Mas Prastika. Ya. Oke, Mas Prastika. Cek. Pada saat kita mulai, ya ingat kita akan mulai dari U ini. Harus dimulai dari sini. Kenapa? Karena nanti ada perbedaan. Kalau kita mulai dari sini, kita punya kesempatan untuk memilih ukuran dan bahan yang akan dipakai. Karena di sini ada sheet metal yang aturannya DIN, standarisasinya DIN ya. Juga ada sheet metal yang satuannya milimeter. Kalau DIN itu inci. Ya standar, berarti standar ini umum. Ya, umum Anda pakai apa saja. Ya. Nanti bisa dirubah setelah kita menggambar. Ya. Tapi kalau misalkan kita langsung menggunakan part sini, ya, itu nanti Anda tidak bisa memilih satuan. Ya. Jadi kalau tampilan awal gitu ya, sebaiknya dari U. Meskipun Anda tadi mengklik part, ya, mengklik part, terus nanti satuannya kan itu harusnya yang kita inginkan adalah milimeter. Tapi pas kita ukur, kalau kita langsung klik part, itu kan satuannya nanti din atau inci. Nah, ini makanya kita tetap harus membuat lembar baru lagi. Karena template-nya berbeda. Nah, template-nya berbeda. Jadi kalau kita buktikan di sini ya, kalau ini kita bisa lihat, karena yang kita pakai satuannya milimeter. Ingat, yang kita pakai satuannya adalah milimeter. Nah, ini ada part 1.
sabar ya, karena RAM-nya kecil. Ini ada part 1 ya. Kalau kita mulai dari sketch, ya, menggambar itu selalu dimulai dari sketch. Ya. Nanti Mas Prastika akan menerangkan. Ya. Ini nanti kalau kita gambar, misalkan kita akan gambar ini, Anda bisa lihat satuan yang ada di kotak itu 0,731 in. Jadi itu inci. Ya. Nah, yang kita pakai bukan ini satuannya. Jadi ini yang saya maksud di sini bahwa di sini itu nanti bisa kita ganti ya namanya ini edit sketch ya, kita bisa klik 2 kali ya, misalkan ini ada dimensinya dulu itu 0,731 awalnya kita buat 0,731, sedangkan kita mau rubah jadi 0,5 gitu ya karena itu kebesaran. Atau kita mau rubah lagi ke 0,2 gitu ya. Nah, ini yang dimaksud kita bisa merekayasa produk. Jadi bisa kita buat. Nah, ini yang kita tidak pakai. Maka kalau sudah masuk seperti ini, seperti yang tadi saudara pilih karena sudah memilih part, Anda tetap harus mulai dari file, new lagi, pilih part. Jadi new part. Maaf, ini kayaknya ya masih tetap itu satuannya adalah you, klik you lagi. You. Nah ini. Jadi kita pilihnya yang milimeter ya, standar milimeter. Maka saya coba akan buatkan box di ya. Ini panjangnya mungkin ini kita perhatikan kalau sudah punya gambar ya, ini yang kita ketahui ini ada, nanti Mas Prastika akan menerangkan satu persatu ya. Nah ini ya nanti kalau di cam ada ini beda tampilannya. Nah, ini cam beda tampilannya, ini proses. Kalau di model ini namanya gambar. Jadi tolong betul-betul installnya harus benar. Itu mengenai inventornya ya. Nanti lebih jauhnya Mas Prastika akan jelaskan. Oke, berikutnya mengenai tugas yang dikumpulkan yang masuk ke saya itu dari 10. Ini nggak tahu ini berapa ini ya. Ini nomornya acak ya, karena saya apa namanya, nanti kalau yang belum tolong segera dibetulkan. Ya accept dulu ya ini. Nah, untuk Atta Amelia ada. Logo Mercy ya. Kita logo Mercy, oke sudah. Arni Solehah, ini logo apa ini? Logo Chevrolet ya. Ingat ini logo Chevrolet ini gambar bagian ini itu tidak, ini dia tidak lurus
tapi berundah, dibuat berundah. Ya, Arni ya. Ya, Pak. Jadi pinggirannya itu enggak lurus tegak, tapi berundah. Ya. Ini benerin nanti ya. Ini sambil inventornya aja benerinnya. Ini Safira ya, Safira. Untuk Safira. Safira ini logo apa ya? Bukan logo, Pak. Lebih ke kayak Buat apa? Mungkin ada fungsinya. kayak kubus yang dibentuk kayak yang bawahnya ini, Pak. Jadi yang bawahnya itu bagian atasnya. Ya, bagian atasnya ini kan nanti ada apa namanya? Ada jalan ya. Maksud saya ada yang kita makan di sini nanti ya. Oke, ya nggak apa-apa ya. Ini nanti bisa dalam sekali ya. Kalau memang pakai balok, kalau pakai balok berarti ya dalam sekali. Ini kalau 40 ke 50 mungkin pakai balok ya. Ini balok ya. Berarti nanti pakai balok ya, bukan pakai papan ya. Kalau 40 itu tebelannya. Iya, Pak. Balok. Ya, nggak apa-apa nanti balok ya. Jadi ketebalan pemakanannya cuma 3 ya. Ya ngapain balok kalau cuma 3 ya. Tapi nanti buat papan aja lah, biar papan aja. Kalau cuma 3 kan nanti pemakanannya papan aja besar di 15 dalamannya itu. Ya. Oke, lanjut ya Bapak. Safira terus Muhammad Muhammad siapa ini? Muhammad Akil Sirot ya, Mitsubishi. Dewi Agustina. Wah, ini logo Pertamina tapi nanti huruf F, huruf P-nya aja ya. Pertaminanya nggak usah ditulis. Karena nanti nggak cukup di kerjanya ya, kepanjangan. Jadi kalau kita tulis Pertamina malah nggak bisa dimakan ya, karena pahatnya lumayan besar, kita ada 5 mili 5 mili tebelnya ya, diameter pahatnya itu 5 mili. Untuk Dewi Agustina itu tolong nanti bagus ini ya, Pertamina ya. Kita coba baca. Terus Mas Plastika ada masuk? Ini Hayatul Ilma ada ya? Ini logo apa ini? Oh, Mitsubishi lagi ya.
Yang sama, tolong nanti kalau buatnya jangan kerjasama ya. Yang paling penting kerjakan masing-masing dan ukurannya dibedakan, itu saja ya kalau yang sama. Karena ini kan saya asumsinya jarak jauh gitu ya. Jadi istilahnya saudara enggak tetanggaan, ya, walaupun sama enggak tetanggaan. Ya, bisa, masih bisa. Link ini enggak ada batasannya. Enggak saya setting waktunya. Coba di format PDF masukinnya ya. Ini logo Renault ini kayak gimana ya? Siapa namanya ini? Ya Pak, itu logo kendaraan mobil loh Pak. Biasanya di depan mobil. Ya, iya, enggak, maksudnya bentuknya berjaring Kayak gini Pak. bertingkat. Oh, pinggirannya bertingkat apa halus gitu? Pinggirannya biasa gini Pak. Tapi mungkin yang tengahnya tuh ini loh Pak, jadi ini Pak. Jadi masih ada gambar lagi ya selain gambar ini? Masih ada gambar. Kan mailing sama turning Pak. Ya, maksudnya di logo Renault ini enggak kayak kotak ini saja gitu. Ada gambar lain lagi. Ini warna Pak, warna. Warnanya Kita silver gitu loh Pak. Oh, kita enggak sampai ke warna kita kan langsung objek produk jadi aja, kita langsung kayak warnanya itu cuma pakai kayu aja. Warnanya tinggal dicat. Cuman apa namanya? Kok gambarnya kok kelihatan sederhana gitu ya. Coba saya cek Renault. Iya. Nah, ini kan pinggirannya miring ya, miring. Ya, chamfer kayaknya itu ya. Kelihatan 3D-nya itu ya. Terus ketinggian yang pinggir dengan yang atas itu berbeda. Ya kan? Iya Pak, gitu Pak. Enggak sesederhana kotak aja. Oke, terus Daniela. Mas Plastika udah stabil belum? Tadi keluar masuk terus. Bentar Pak, baru saya restart ini laptopnya trouble ya. Daniela, ini gambar apa ya? Daniela hadir? Cek Daniela. Daniela sama Danialati berbeda ya. Ini Daniela Asa Citra. Sepertinya Daniela nggak masuk. Oke, kita lewat saja. Sultan Alfian. Oke Pak, ada. Logo Gojek. Logo Gojek. Ini udah dibuat pakai apa nih? Disuruh buat sketsa kok. Mau udah digambar jadi. Iya Pak, kemarin salah kirim Pak. Harusnya yang sketsanya. Digambar pakai apa nih? Digambar pakai apa ini? Pakai Inventor Pak. Oh, Inventor ya. Ya, nanti cuma ketebalannya kita masih harus disesuaikan dulu ya. Itu 60
Ini 60 mili apa 60 cm? Gimana, Pak? Ukurannya 60 mili atau 60 cm? 60 mili, Pak. Masih kecil ya. Itu harus diperbesar lagi ya. Kita nanti ada ketentuan bahan baku yang harus kita sediakan berapa, ukuran reliefnya itu berapa, ukuran logonya berapa. Saya ada ketentuan nanti ya. Kalau 60 itu masih kekecilan, nanti harus diubah. Oh iya, Yang Pak. penting Ya, gambarnya udah jadi. ya, Pak. Oke. Terus Alvin. Alvin ini logo apa Alvin? Itu Pak, laptop Pak. Oh, laptop. Ini. Persis 3D-nya seperti apa ya? Kotak-kotak seperti ini aja gitu. Iya Pak. Oke. Daniel Labib. Toyota ya. Terus Belida ya. Belida. Logo Toyota. Ini logo Toyota. Ini udah digambar pakai Inventor juga ya, Belida ya? Iya, Pak, pakai Inventor. Cuman nanti tinggal kalau panjang itu sudah 140 mili ya. Iya, Pak, mili. Waktu kemarin ya. Belum ya, ini 112 mili. Ketebalannya ini ketebalannya baru 10. Ya, ketebalannya itu harus ditambah. Ditambah berapa? Papan kita, papan itu boleh nggak ke atas ini? Boleh toh? Di situ boleh toh sini? Oi. Ketebalan dari Boleh kan bisa dibawa jalan kaki. Ketebalan dari papan itu sekitar 20 lah maksimal ya, 20. Nah, 20 itu kita bagi menjadi 2 bagian. Satu untuk bagian alas, satu untuk bagian logo. Ya. Satu bagian alas dan satu bagian logo. Satu bagian alas dan satu bagian logo. Jadi paling tidak alasnya ini udah 10, alasnya udah ini ketebalan semua 10 ya? Apa alas ini nggak ada alasnya ya, baru logo Nggak aja ada alasnya, ya? Pak. Oh, ini baru logo aja. Ya udah, ini nanti logo saudara tinggal buat alas aja satu. Alas ketebalannya 10 lagi. Jadi ini udah pas logonya ketebalannya 10, tinggal tambah nanti ketebalan alas 10. Nanti kalau sudah buat komponen alas 10, diassembly. Ya, diassembly disatukan logo dengan alas. Nah, alasnya nanti agak lebih luas, 112, 140 enggak. Alasnya nanti ukurannya 200 ke 200.
Karena nanti ukuran bahan baku adalah 300 ke 300. Nah itu ya, nanti di assembly, nanti tinggal di assembly, ini nggak perlu tinggal ditempel aja nanti. Nah cuman nanti ini belum ada pilot ya, belum ada pilot atau chamber ini ya. Sepertinya chamber dulu, itu chamber dari atas sampai bawah, baru mungkin hasil dari chamber itu dihaluskan lagi di bagian atas. Ya, ya Mas Prasdika ya, kayaknya ini pilot apa chamber ya? Kayaknya chamber miring ya? Iya Pak, kayaknya chamber itu Pak. Miring soalnya dia kan nggak lengkung. Nggak lengkung memang. Itu kelihatan lengkung itu karena luarnya udah melengkung, jadi kelihatan lengkung. Ya, ini yang belum berarti chamber ini ya. Yang belum itu chamber dari atas sampai bawah. Sebelum di chamber. Ya. Chambernya bedakan antara panjang ke bawah dengan panjang ke atas. Jangan disamakan. Ya, ini lebih miring ke bawah maksudnya begitu ya. Oke, itu Belida. Terus Nopiana. Nopiana ada Nopiana? Ada, Pak. Ini logo Nintendo ya. Kubus ya. Kubus 3D ya. Iya, Pak, yang tengah itu kubus 3D. Kubus 3D. Kayak aslinya gimana ya, Pak Esan? Nanti takutnya nggak Nintendo, nggak mirip banget gitu loh, maksudnya begitu. Nintendo GameCube, Pak. GameCube ya. Ini kalau dilihat itu kubnya menggantung. Iya nggak? Kalau lihat gambar kubnya menggantung ya? Iya, Pak. Iya. Jadi kita pemakanannya ini dari atas tembus sampai bawah, baru dari bawah ke sini ya. Kubnya menggantung. Yang menggantung. Nah, nanti pertanyaannya kalau bisa nggak ya, mirip nggak nanti kalau kita buat seperti milling. Jadi kalau milling kan bisa buatnya cuma searah, ya, cuma searah. Mas Arah, Mas Prastika punya ide ini gimana ya buatnya nanti kalau disimulasikan? Karena kalau di alasannya ini kalau kub itu ya harus satu dari sini gitu loh, harus satu dari sini. Tapi kalau seperti ini, ya menggambarnya tadi ya menggambar. Nanti Kak, kalau itu nggak bisa, saya ganti lagi aja, Pak. Tapi sebenarnya bisa sih di situ ya. Tapi kita makannya mungkin tetap dibuat 2D saja ya.
Sepertinya bisa itu bisa dibuat ya, tapi dibuatnya mungkin nanti kedalamannya ini sebenarnya bisa juga dibuat, nanti di kedalamannya agak sedikit berbeda aja. Nah, kalau kan kayak sedikit bedanya. Itu tergantung tampilan dari gambar. Ini bisa dibuat, bisa. Coba nanti dibuat di kantor dulu ya, bisa ini bisa dibuat. Ya. Boleh ya Pak berarti? Boleh. Ya, Makasih sudah, Pak. gambarnya juga nggak sulit kok. Terus Afrijal. Oh, itu baru foto ya, belum sketsanya juga belum ya. Yang salah bila tadi ya. Ini Lexus. Oke, Lexus. Endar. Wah, naik ya. Ya, naik Endar ya. Logo naik. Oke, Endar mantap nih. Rizky Adita. Rizky. Ini Mercy ya? Rizky Mercy. Iya, Pak. Terus Hesti. Mas Plastika ada siap? HP. Oke. Cek Mas Plastika. Ya bisa laptopnya. Sudah, Pak. Oke, ini logo Gojek tadi baru gitu ya. Citra tinggal dibedakan aja sama teman tadi yang saudara saya. Oke, Elvina. Ini logo Apple ya. Nah, ini logo Apple. Oke, logo Toyota dan juga sudah dibuat. Lajuardi. Lajuardi ini apa nih? Gambar apa Lajuardi ini? Itu kemarin saya cuma cari random Pak di monogram logo. Ya, logo apa? Aduh, kalau logo untuk apanya lupa Pak kemarin. Lupa. Ya, makanya ini untuk memastikan gambarnya nanti dipastikan dulu logonya apa ya. Gambarnya udah bagus sebenarnya, cuman ingin tahu saya ini logo apa gitu ya. Baik Pak, nanti saya cari. Ya. Anissa Fitria. Lagi. Situs
Ada situs. Cek situs. Situs. Oke, bentar. Ini situs. Ini logo apa sih situs? Logo SIK aja yang bagus ya. SIK. Ya, jangan yang paloran jangan ya. Ya, logo yang kedua yang digambar. Oke, Mas Pras. Ya, untuk inventornya. Nanti setelah itu saya ingin menyampaikan tentang apa yang harus dibuat dan format untuk laporannya ya. Baik, nanti pas pelaksanaannya itu. Loh, kok malah baru masuk nih Mas Plastika? Mas Ini Pak, Plastika? baru pindah ke PC, Pak. Oh, baru pindah ke PC. Oke, mungkin bisa dimulai untuk tutorial inventornya. Ya, nanti setelah ini kita akan bahas lagi apa yang dikerjakan dan format untuk yang dibuat laporannya. Monggo Mas Plastika. Inventor saya udah kelihatan, Pak. Ya, nah, lanjut. Mulai, silakan.